Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hazel Reskiana Silvin dengan NIM 2310862025 dari Departemen Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari dasar-dasar ilmu sosial, yaitu stratifikasi sosial. Mengutip dari jurnal Stratifikasi Sosial dan Kesadaran Kelas karya Rizkon Halsah Aji, stratifikasi sosial merupakan pembeda individu atau suatu kelompok pada masyarakat yang mengelompok suatu individu pada kelas sosial tertentu secara hierarki dan memberikan hak juga kewajiban yang berbeda tergantung pada kelas sosialnya. Stratifikasi sosial memiliki beberapa unsur. Yang pertama yaitu kedudukan. Kedudukan adalah suatu posisi atau tempat seseorang yang ada di dalam kelompok sosial. Kedudukan dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu ascribe status. Ascribe status adalah sebuah status sosial yang didapatkan manusia sejak lahir. Contohnya yaitu usia, jenis kelamin, ras, warna kulit, dan bentuk fisik. Yang kedua yaitu achieve status, merupakan sebuah status yang memperolehnya dengan cara bekerja keras dan berusaha yang dilakukan oleh individu dalam mencapai status yang diinginkan. Contoh dari pencapaian dalam achieve status ini yaitu kekayaan, pendidikan, pekerjaan, ataupun jabatan. Selanjutnya yang ketiga yaitu assign status, yaitu sebuah status sosial yang didapatkan melalui kepercayaan masyarakat terhadap individu. Kepercayaan ini juga diperoleh dari suatu kemampuan dari individu tersebut, sehingga masyarakat yang memberikan status sosial tersebut. Contoh dari assign status yaitu kepala suku, ketua adat, atau dalam budaya Minang seperti datu, bahkan sesepuh. Unsur kedua dari stratifikasi sosial yaitu peranan. Peranan merupakan suatu tindakan di mana seseorang melakukan atau melaksanakan hak dan kewajiban mereka sebagai manusia yang sesuai dengan kedudukan atau status masing-masing. Peran sosial dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu expected roles. Expected roles atau peranan yang diharapkan yaitu peranan yang pelaksanaannya berdasarkan penilaian masyarakat. Contohnya seperti hakim dan diplomatik. Yang kedua yaitu actual roles. Actual roles atau peranan yang dijalankan berdasarkan suatu fakta dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Contohnya seperti dokter yang mengobati dan guru yang mengajar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penyebab-penyebab dari stratifikasi sosial. Terdapat 3 penyebab proses terbentuknya stratifikasi sosial, yaitu adanya proses kelembagaan yang menetapkan suatu barang dan jasa sebagai sesuatu yang memiliki nilai dan diinginkan di masyarakat. Yang kedua, terdapat aturan alokasi yang mendistribusikan barang atau jasa tersebut ke berbagai dan juga ke berbagai kedudukan. Dan yang ketiga, adanya mekanisme mobilitas yang menghubungkan individu dengan kedudukan ataupun pekerjaannya. Dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat selalu mengenal bentuk dasar stratifikasi, yaitu stratifikasi ekonomi, pendidikan atau pekerjaan, dan juga stratifikasi politik. Stratifikasi ekonomi adalah sistem pengelompokan individu dalam masyarakat berdasarkan faktor seperti tingkat pendapatan, kekayaan, dan jenis pekerjaan yang mereka miliki. Aristoteles membagi masyarakat secara ekonomi menjadi kelas atau golongan. Yang pertama, golongan sangat kaya. Merupakan kelompok terkecil dalam masyarakat. Mereka terdiri dari pengusaha, tuan tanah, dan bangsawan. Yang kedua, yaitu golongan kaya. Merupakan golongan yang cukup banyak terdapat di dalam masyarakat. Mereka terdiri dari pedagang dan lain-lain. Yang ketiga, golongan miskin. Merupakan golongan terbanyak dalam masyarakat. Mereka kebanyakan adalah rakyat biasa. Stratifikasi dalam bidang pendidikan dan pekerjaan memiliki sifat yang terbuka, yang berarti individu memiliki peluang untuk meningkatkan status pendidikan atau pekerjaan mereka jika mereka mampu mencapai prestasi yang sesuai. Stratifikasi dalam bidang politik berkaitan dengan pembagian berdasarkan faktor kekuasaan. Orang-orang yang memiliki otoritas tertinggi akan berada di puncak struktur politik. Sedangkan mereka yang tidak memiliki kekuasaan sama sekali akan berada di lapisan politik terbawah.
Menurut McIver, ada tiga tipe umum dalam sistem dan lapisan kekuasaan, yaitu tipe kasta, tipe oligarki, dan tipe demokrasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi stratifikasi sosial atau bisa dibilang tolak ukur dari stratifikasi sosial adalah kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan juga ilmu pengetahuan. Pada dasarnya, terdapat dua jenis sifat stratifikasi sosial. Yang pertama yaitu sifat tertutup, yaitu membatasi kemungkinan seseorang dalam berpindah dari satu lapisan ke lapisan lain. Dan sistem yang berlaku adalah ascribed status, yang artinya kedudukan didapatkan berdasarkan kelahiran. Contohnya yaitu kasta dalam agama Hindu, masyarakat feodal, masyarakat yang bergantung pada perbedaan rasial. Yang kedua, sistem terbuka merupakan sistem sosial di mana setiap anggota masyarakat dapat berpindah dari satu tingkatan ke tingkatan lain. Contohnya, seseorang yang awalnya itu miskin dan bodoh dapat merubah kedudukannya menjadi lebih tinggi karena berupaya untuk merubah diri menjadi lebih baik dengan sekolah, menguasai banyak keterampilan, sehingga lebih mudah dalam mendapatkan pekerjaan yang berpenghasilan tinggi. Stratifikasi sosial dalam masyarakat dapat dilihat dari struktur sosialnya, sebagaimana dijelaskan oleh Darmansyah. Pertama, yaitu pengelompokan yang dibentuk atas dasar kemajuan suatu kebudayaan berdasarkan kualitas dari individu maupun kelompok. Yang kedua, setelah terbentuknya kelompok atau strata, lahirlah kelompok masyarakat yang dianggap sebagai bawahan dan atasan. Yang ketiga, dengan lahirnya perbedaan tersebut, maka muncullah sesuatu yang biasa disebut sebagai kekuasaan dan wewenang, di mana hal ini tentu akan dipegang oleh atasannya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai stratifikasi sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.